Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Mati Panjaitan dengan NIM C0D0230022. Sebelumnya yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan Ibu Heriani SE MAK. Saya akan menjelaskan materi presentasi pada hari ini, yaitu konsep pembukuan dalam akuntansi pajak. Rumusan masalah saya yang pertama ada apa itu pembukuan dalam akuntansi pajak, kedua apa saja tujuan melakukan pembukuan, ketiga bagaimana pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan, empat apa saja contoh pembukuan pajak. Pengertian pembukuan menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 1 disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ada tujuan melakukan pembukuan. Yang pertama, untuk mempermudah pengisian SPT. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam hal ini bisa berupa perorangan dan juga bisa berupa badan. Yang kedua, untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kehadiran catatan mengenai pajak sangatlah dibutuhkan di sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk menghitung PPN. Penghitungan PPN dari tiap barang yang memang harus dikenakan pajak juga sebaiknya dilakukan dengan tepat dan dicatat secara benar. Perhitungan PPN dari tiap barang yang memang harus dikenakan pajak juga sebaiknya dilakukan dengan tepat dan dicatat secara benar. Yang keempat, untuk mengetahui posisi keuangan. Manfaat lain dari adanya pembukuan dan pencatatan pajak, terutama oleh suatu badan atau instansi atau perusahaan, adalah mengetahui posisi keuangan. Pengecualian kewajiban pembukuan. Pertama, ada usaha kecil dan mikro. Di banyak negara, usaha kecil dan mikro dengan omset di bawah batas tertentu mungkin tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan secara formal. Yang kedua, ada entitas non-profit. Beberapa organisasi non-profit mungkin tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang sama ketatnya dengan perusahaan komersial. Yang ketiga, ada kegiatan usaha tertentu. Beberapa jenis usaha, seperti usaha yang tidak terdaftar atau yang beroperasi dalam skala kecil. Yang keempat, ada kewajiban khusus. Dalam beberapa kasus, entitas tertentu mungkin memiliki kewajiban pembukuan yang berbeda berdasarkan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Sanksi atas kewajiban pembukuan. Ada denda administratif. Entitas yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan dapat dikenakan denda administratif. Yang kedua, ada sanksi pajak. Ketidakpatuhan dalam pembukuan dapat mengakibatkan sanksi pajak, termasuk denda atau penalti atas ketidakakuratan laporan pajak. Tiga, ada tindakan hukum. Dalam kasus yang lebih serius, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pembukuan dapat mengakibatkan tindakan hukum. Yang keempat, ada pembatasan operasional. Entitas yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan dapat menghadapi pembatasan dalam operasionalnya. Yang kelima, ada kerugian reputasi. Ketidakpatuhan dalam pembukuan dapat merusak reputasi perusahaan yang dapat berdampak negatif pada hubungan dengan investor. Yang ketujuh, ada audit khusus. Otoritas pajak atau lembaga pengawas lainnya dapat melakukan audit khusus terhadap entitas yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Berikut beberapa contoh pembukuan pajak. Yang pertama, ada buku kas pemasukan. Pembukuan ini bertujuan untuk mencatat semua pemasukan harian sehingga dapat memantau keseimbangan bisnis. Yang kedua, ada buku kas pengeluaran. Berbeda dengan buku kas pemasukan, buku kas pengeluaran digunakan untuk mencatat semua pengeluaran perusahaan, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga, ada buku kas utama. Buku kas ini dapat membuat laporan pajak sederhana dengan memiliki buku kas utama. Selanjutnya, ada buku inventaris.
Buku yang keempat ini berfungsi untuk mencatat semua barang milik perusahaan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pekerja. Selanjutnya ada buku stok barang. Selain mencatat uang dan inventaris, kita juga perlu membuat pembukuan untuk mencatat stok barang, yaitu barang yang dijual atau dibeli oleh perusahaan. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih.